Dari kecil, aku mempunyai badan yang lebih besar dibandingkan teman-temanku. Aku kena body shaming di sekolah. Aku dikatain gendut. Dari situ, aku merasa bentuk tubuhku tidak bisa diterima oleh siapapun. Dan akhirnya bertekad untuk turunin berat badan. Aku kira dengan mempunyai berat badan yang rendah, akan membuat tubuh aku lebih bagus dan bisa diterima oleh orang sekitar. Melihat diri kita di cermin dan di foto, membuat kita berpikir tentang bagaimana bentuk tubuh kita dan penampilan kita. Untuk kita yang sudah merasa bahagia, merasa nyaman dengan bentuk tubuh kita sendiri, kalian luar biasa. Yuk kita sharing bagaimana sih kita bisa mendapatkan kenyamanan dan kebahagiaan itu dengan menerima kita apa adanya ke teman-teman dan keluarga kita sekitar. Untuk yang masih berjuang dan mengalami hal yang sama dengan apa yang aku rasakan dulu, tenang, kalian gak sendirian karena aku juga dulu pernah mengalami hal seperti itu di mana aku masih belum percaya diri dan belum bisa menerima bentuk tubuh aku sendiri. Tonton video ini sampai habis karena aku mau sharing apa saja yang sudah aku lakukan yang bisa mengubah hidup aku agar aku bisa percaya diri dan menerima kondisi tubuh aku dan bentuk tubuh aku. Share video ini ke teman-teman, keluarga, atau siapapun yang kita kenal agar kita bisa membantu mereka juga. Yuk kita mulai sharingnya. Hal yang pertama yang kita bisa lakukan adalah untuk berpikir tentang kesehatan dibandingkan angka pada timbangan. Karena kalau misalnya kita membuat angka pada timbangan menjadi patokan, ini seringkali membuat kita berpikir lebih negatif. Kalau misalnya berat badan kita nggak turun, kita jadi merasa gagal. Dan pada akhirnya kita akan menilai harga diri kita dengan angka pada timbangan. Dan ini pastinya akan membuat kita lebih stres dan khawatir tentang bentuk tubuh kita sendiri. Jadi ini menemukan hal-hal yang bisa membuat kita lebih produktif, lebih berenergi, lebih jarang sakit, dan lebih happy. Hal yang kedua yang kita bisa lakukan adalah ketika kita bercermin dan melihat diri kita, coba untuk tidak mengkritik melainkan berpikir netral. Jadi guys, ini yang terjadi dengan aku dulu. Setiap kali aku bercermin, aku selalu mengkritik diri sendiri antara aduh kok lengan aku gede, atau misalnya pipi aku jadi lebar, duh betis aku kok kurang ini dan kurang itu. Nah, dengan cara ini ketika kita bercermin, coba untuk latihan berpikir secara netral. Jadi waktu itu aku coba untuk melihat diri aku sebagai satu kesatuan gitu. Jadi, oh aku punya betis nih, oh aku punya lengan, dibanding mengkritik diri aku sendiri. Nah, jadi latihan ini akan membantu kita untuk membentuk kebiasaan baru. Jadi kita tidak terbiasa untuk selalu menganggap diri kita itu kurang dan selalu mengkritik tubuh kita secara negatif. Hal yang ketiga adalah menyimpan catatan hal-hal yang kita sukai pada diri kita sendiri. Jadi dulu untuk memperbaiki hubungan aku dengan diri sendiri, aku coba untuk duduk, diam, dan catat 5 hal yang aku suka tentang diri aku sendiri, tapi nggak ada hubungannya dengan bentuk tubuh nih guys. Jadi cobalah simpan 5 hal tersebut di dalam catatan kita, dan seiring berjalannya waktu ketika kita sudah menemukan hal yang baru yang kita suka tentang diri kita, balik lagi ke catatan itu dan kita baca lagi. Akhirnya ketika kita melihat lagi catatan itu, kita bisa merasa percaya diri dan menyadari kalau misalnya ada loh hal-hal yang kita sukai dari diri kita selain dari penampilan dan bentuk tubuh. Hal yang keempat yang kita bisa lakukan adalah melihat dari sisi teman untuk diri kita sendiri. Nah, coba setiap kali kita lagi berpikir negatif tentang diri kita sendiri, coba kita diam, terus kita tanya nih kepada diri kita sendiri. Apa sih yang sebenarnya kita benar-benar rasakan? Apa kita lagi merasa khawatir atau stres tentang kejadian-kejadian yang telah terjadi? Lagi kesel atau lagi marah? Atau misalnya ada hal-hal yang tidak menyenangkan nih di hidup kita. Terus abis itu coba keluar dari sepatu kita sendiri dan melihat dari sisi kacamata teman. Kalau misalnya ada teman kamu yang lagi mengalami hal tersebut, apa yang kita ingin sampaikan ke dia? Saran apa yang kita pengen kasih sih ke dia? Dengan melakukan latihan ini, kita akhirnya akan mempunyai hubungan yang baik dengan diri kita sendiri karena kita selalu menganggap diri kita itu teman.
Oke guys, jadi ini adalah 4 hal yang kita bisa lakukan dan kita bisa coba nih di rumah agar hubungan kita dengan diri kita sendiri lebih baik dan kita bisa lebih nyaman dengan tubuh kita dan diri kita sendiri. Sekali lagi, semoga sharing ini bermanfaat untuk kita semua. Kalau misalnya kita masih ada pertanyaan, boleh komen di bawah ya guys. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!